Pada tanggal 6 sampai 13 Juli 2025, PSSI menggelar Piala Presiden 2025. Turnamen edisi kali ini merupakan edisi ke-7 sejak pertama kali digelar tahun 2015. Dari profil tim pesertanya, turnamen pramusim ini diikuti 6 tim dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri terdapat 3 tim Liga 1, yaitu Persib Bandung, Dewa United, dan Arema FC, plus 1 tim All-Star Liga Indonesia. Dari luar negeri ada Port FC, yaitu Thailand, dan juga Oxford United dari Inggris ikut ambil bagian. Dari segi jumlah peserta, Piala Presiden 2025 mencatatkan rekor jumlah peserta terendah dengan hanya melibatkan 6 tim. Jumlah ini lebih sedikit dari rekor sebelumnya 8 klub di edisi 2024. Meski secara kuantitas peserta lebih rendah, Piala Presiden 2025 tetap menghadirkan satu potensi menarik yang bisa dikembangkan di masa depan. Lewat kedatangan Port FC dan Oxford United, PSSI dan pihak-pihak terkait punya kesempatan bagus untuk membuktikan Indonesia bisa dikunjungi klub luar negeri dan punya potensi yang layak dipertimbangkan. Di sini, jaminan keamanan dan birokrasi yang tidak berbelit menjadi faktor utama. 2 faktor mendasar ini jugalah yang masih menjadi nilai minus untuk diperbaiki di Indonesia. Maka ketika ada klub luar negeri yang bisa ambil bagian di Piala Presiden 2025, ini adalah satu kemajuan positif yang layak dicermati. Meski bukan tim kelas dunia, kehadiran Port FC dan Oxford United seharusnya bisa menjadi satu pesan. Indonesia layak dikunjungi dan masih terus berproses menjadi lebih baik. Secara khusus, Oxford United bisa dibilang berperan sebagai contoh yang layak dipertimbangkan klub-klub top Eropa. Dari klub kasta kedua Liga Inggris ini, seharusnya ada gambaran sederhana jika ada tim top Eropa yang suatu hari nanti punya rencana tur ke Indonesia. Terlepas dari keberadaan Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI sebagai pemilik saham klub, kehadiran tim yang diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni bisa menjadi satu bukti perbaikan. Port FC sendiri juga datang bukan hanya karena mereka diperkuat Asnawi Mangku Alam, bek timnas Indonesia. Dengan proses kedatangan yang relatif lancar, seharusnya Piala Presiden 2025 dapat berjalan lancar. Dari sini juga dapat dibangun persepsi positif soal Indonesia, khususnya dalam hal birokrasi dan keamanan. Dari kunjungan Oxford United dan juga Port FC, PSSI juga mendapat kesempatan belajar dari 2 perspektif, Asia Tenggara dan juga Eropa. Bukan hanya soal bermain bola di lapangan, tapi juga soal bagaimana cara kerja klub profesional yang sesuai dengan era spek sepak bola industri. Kebetulan, sebagian klub di Liga Indonesia masih dalam tahap belajar menuju profesional. Jadi, ketika ada kunjungan tim profesional dari kompetisi yang kualitas total kelolanya lebih baik, ini adalah satu kesempatan belajar yang tak boleh dilewatkan. Jadi, meski jumlah pesertanya minimalis, Piala Presiden 2025 menawarkan potensi menarik, khususnya dari segi pengalaman dan juga kualitas, yang berguna untuk peningkatan kualitas kompetisi Liga di Indonesia. Kalaupun ternyata ada pemain lokal yang menarik perhatian, bahkan direkrut Oxford United atau Port FC, ya anggap saja itu iseng-iseng mungkin berhadiah. Selebihnya tinggal bagaimana momentum ini dapat dimanfaatkan PSSI dan pihak-pihak terkait. Tujuannya bukan sebatas mendapatkan sorotan media, tapi untuk mewujudkan perbaikan nyata buat sepak bola nasional. Nah, di partai pembuka kemarin, rupanya atensi yang didapat benar-benar luar dugaan. Ya, kalau Persib versus Port FC penontonnya ramai itu wajar, karena memang mainnya di kandang Persib. Tapi kalau Oxford versus Indonesia All-Star, jelas nggak ada yang nyangka jika penonton yang datang menurut data yang masuk adalah 41.026 orang. Jelas bagi Oxford sendiri, ini adalah rekor pertama kalinya mereka ditonton orang sebanyak itu. Sebab biasanya rataan penonton mereka hanyalah sekitar 11.352 penonton. Dan menurut salah satu pemain Oxford, Bremslaus Placeta, itu adalah sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Ya, mulai dari acara opening yang vibes-nya mirip laga final turnamen besar hingga jumlah penonton serta segala hal yang positif yang didapat Oxford di Indonesia.
Sesuatu yang dikenal bisa saja membuat cerita Piala Presiden jadi lebih dilihat di sepak bola internasional. Dan bukan hal yang mustahil jika tahun depan turnamen ini bakal diikuti oleh lebih banyak tim, khususnya tim dari luar negeri. Meskipun mendapatkan pro kontra dan akhirnya Piala Presiden tetap menjadi daya tarik tersendiri yang cukup enjoy untuk dinikmati. Meskipun timnya yang main cukup menarik, cuma 6, akan tetapi level kompetitifnya benar-benar terasa. Manakala tim-tim yang join pun juga bukan tim sembarangan. Persib adalah juara Liga 1, Dewa United runner-up, Arema juara bertahan di Piala Presiden, dan bahkan jadi tim dengan pemegang gelar terbanyak di turnamen ini. Kemudian Port FC adalah salah satu tim kuat di Liga Thailand, serta pastinya Oxford United, tim yang berkompetisi di Divisi 2 Inggris. Tentu saja, terobosan baru ini akan dilihat seksama. Tapi, bagaimana ya progresnya? Kalau semua lancar dan dirasa oke, ya udah tahun depan seperti apa yang digaungkan Pak Erick Thohir. Jika Piala Presiden bisa menjadi salah satu cara menaikkan citra Indonesia ke sepak bola internasional. Dan berkaca dari sorotan yang ada, celah sejauh ini hasilnya cukup oke. Yap, di laga Oxford versus Indonesia All-Star, para punggawa Oxford diketahui benar-benar merasa takjub dengan atmosfer di GBK. Sementara itu, melihat ini semua tentu saja membuka peluang bagi PSSI untuk lebih menaikkan level kompetitif dari Piala Presiden, di mana setidaknya ada 6 tim dari luar negeri yang secara level mungkin bisa menjadi opsi. Namun untuk waktu dekat, paling masuk akal adalah tim tersebut ada kolerasinya sama Indonesia. Ya, seperti Oxford yang kita tahu milik orang Indonesia, yang mana Pak Erick adalah salah satunya. Terus Port FC ada Asnawi yang merupakan pemain Indonesia, serta Madam Pang sendiri juga sebelumnya ikut berkomitmen untuk bekerja sama dalam misi kemajuan sepak bola ASEAN. Nah, untuk 6 tim itu sendiri ada Como dari Italia dan FC Dender dari Belgia. Kedua tim itu sama-sama milik orang Indonesia, sehingga besar kemungkinan mau datang nih ke Indonesia. Lalu ada Inter Milan. Nah, kalau ini tentu faktor Erick Thohir sebagai salah satu figur yang dihormati bisa jadi pengaruh. Selanjutnya ada Ajax Amsterdam. Keberadaan Patrick Kluivert serta Simon Tahamata di timnas Indonesia dirasa bisa jadi dalam tanda kutip, mengingat kedua tokoh tersebut adalah legenda besar di sana. Terlebih, sekitar 1 dekade lalu Ajax juga pernah datang ke Indonesia untuk main melawan Persib Bandung. Berikutnya ada FC Dallas, timnya Martin Paes. Diketahui kalau tim ini memang sangat suka dengan publik tanah air, sehingga mereka pastinya akan sangat antusias bisa diundang. Namun yang jadi kendala dengan tim ini jelas adalah jadwal mereka di MLS yang beda sendiri dari tim-tim Asia ataupun Eropa. Dan keenam adalah Borussia Mönchengladbach. Ya, tim baru dari Kevin Nix ini punya akademi di Indonesia. Kemudian semua juga harus ingat kalau PSSI sudah menjalin kerjasama dengan DFB terkait soal pengembangan sepak bola. Jadi lewat lobby-lobby tertentu, mungkin salah satu tim ternama di Bundesliga itu akan bersedia hadir di Indonesia. Nah, sebenarnya selain tim-tim tadi masih ada banyak opsi tim lain yang bisa diundang PSSI. Ya, seperti misalnya tim-tim dari Eredivisie macam FC Utrecht yang kita tahu dikenal sebagai penghasil pemain diaspora terbanyak. Tapi kembali lagi, semuanya ke Pak Erick gimana? Kalau beliau sendiri bilang, salah satu tujuan diundangnya klub luar negeri adalah sekalian bisa mempromosikan pemain Indonesia ke luar negeri. Yaitu salah satunya. Karena kita menginginkan juga bahwa banyak pemain kita tidak hanya bisa berkarir di dalam negeri, tapi juga bisa berkarir di luar negeri. Dan memang sepak bola kan sudah menjadi global. Jadi kita penting sekali lagi menjaga kontinuitas pemain kita bisa terus berkarir, tapi juga dalam posisi latihan atau mempersiapkan diri setinggi mungkin. Karena persaingan tim nasional di mancanegara sendiri makin hari makin tinggi, ucap Pak Erick kepada media. Di sisi lain, melihat Piala Presiden 2025 yang cukup spesial, negeri seberang Selat Malaka alias Malaysia kayaknya tambah bisik-bisik panas nih di media sosial. Yang mana itu karena klub dari Liga Malaysia nggak ada yang diundang, meskipun semua tahu di sana ada klub Johor Darul Ta'zim. Malah sebaiknya Thailand sendiri kayaknya juga merasa happy negaranya dilibatkan dan berharap tahun depan pun juga demikian. Ya, Port FC bukan datang begitu aja. Mereka datang atas undangan istimewa dan nama besar di balik undangan itu adalah Erick Thohir.
Ketua Umum PSSI yang tidak hanya berpikir taktik tapi juga diplomasi. Dan di sisi lain, undangan tersebut berdirilah seorang figur flamboyan dari Thailand, Madam Phang, pemilik Port FC sekaligus Ketua Federasi Sepak Bola Thailand. Dua sosok kuat di kawasan Asia Tenggara yang menjalin relasi bukan semata lewat surat resmi, tapi lewat kesepahaman visi, kehormatan, dan jaringan personal yang tidak bisa ditembus dengan sekedar proposal. Selain itu, klub asal Thailand juga jadi magnet tersendiri karena dibela pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Satu di antaranya kita mengundang Port FC dari Thailand. Ya, kebetulan Asnawi bermain di sana. Dan pemilik klubnya adalah Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam atau Madam Phang. Beliau sangat senang bisa berpartisipasi dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Jelas, Erick Thohir dikutip dari Bolanet. Sementara itu, klub-klub Malaysia hanya bisa menonton dari layar kaca. Dan bagaimana citra sepak bola Indonesia naik level hanya dalam hitungan malam? Mungkin mereka tidak ingin mengakuinya secara terbuka, tapi komentar-komentar bernada sarkas sudah cukup menjadi bukti. Ada rasa iri, ada rasa cemburu. Ya, wajar saja. Intinya, jika Piala Presiden kali ini sukses, maka tahun depan kemungkinan besar pastinya akan dibuat jauh lebih seru dengan melibatkan tim yang lebih banyak serta lebih kuat.